Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Pada video sebelumnya, itu kalian telah mempelajari mengenai faktor pendorong perubahan sosial dan faktor penghambat perubahan sosial. Nah, di video kali ini, itu kita akan membahas mengenai dampak perubahan sosial. Berbicara mengenai dampak perubahan sosial, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu progres dan yang kedua yaitu regres. Progres yaitu perubahan sosial yang membawa kemajuan pada masyarakat atau sifatnya positif. Sedangkan regres itu merupakan lawan dari progres, yaitu perubahan sosial yang mengarah pada kemunduran atau sifatnya negatif. Perubahan sosial itu tidak selalu positif dan tidak selalu negatif. Artinya apa? Penilaian terhadap kondisi masyarakat yang mengalami perubahan sosial itu sangat tergantung pada perspektif atau pola pikir dan bagaimana ukuran-ukuran objektif terhadap dampak perubahan sosial tersebut. Jadi begini, dampak perubahan sosial yang dirasakan satu individu dengan individu lainnya itu berbeda. Ada yang merasakan perubahan sosial membawa dampak positif bagi dirinya, dan ada juga individu yang merasakan bahwa perubahan sosial itu justru berdampak negatif. Sekarang kita masuk pada dampak positif dari perubahan sosial. Yang pertama yaitu munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Di kelas 10, itu kalian telah belajar mengenai nilai sosial dan norma sosial. Ada yang ingat apa itu nilai sosial dan norma sosial? Nilai sosial yaitu sesuatu yang dianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas dilakukan di dalam masyarakat. Sedangkan norma sosial yaitu suatu patokan yang dijadikan acuan dalam masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang mana apabila dilanggar itu akan mendapatkan sanksi. Contoh dari munculnya nilai dan norma baru ini yaitu munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tentang perdagangan manusia. Yang kedua yaitu berkembangnya lembaga-lembaga sosial yang baru. Apa saja lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat? Lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga politik, lembaga budaya, dan lembaga pendidikan. Di sini bisa kita ambil contoh lembaga pendidikan, yang mana dengan seiring perkembangan zaman, terjadi pengalihan fungsi pendidikan pada anak usia dini. Jika kita menilik beberapa tahun yang lalu, itu tingkat sekolah dimulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang tua yang sibuk bekerja, sehingga anak usia dini yang harusnya masih dalam pengawasan keluarga itu diserahkan kepada PAUD atau pendidikan anak usia dini. Dampak yang ketiga yaitu pesatnya perkembangan teknologi. Zaman sekarang ini, teknologi itu sudah semakin canggih, yang mana munculnya banyak teknologi ini itu sangat membawa pengaruh pada kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yaitu memberi kemudahan masyarakat dalam berkomunikasi. Perkembangan teknologi ini erat kaitannya dengan materi globalisasi yang nanti akan kita bahas pada bab kedua. Dampak yang keempat yaitu terbukanya mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari kata mobil. Mobil itu bergerak atau berpindah. Nah, jadi mobilitas sosial yaitu suatu pergerakan atau perpindahan status. Yang kelima yaitu terwujudnya kesetaraan gender. Itu bisa kalian lihat pada gambar berikut, yaitu adanya timbangan antara laki-laki dan perempuan, yang mana timbangan ini menunjukkan posisi yang sejajar. Jadi, kesetaraan gender yaitu merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dampak yang keenam yaitu terjadinya diferensiasi struktural. Dan dampak yang ketujuh yaitu munculnya budaya ilmuwan,
Ini terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu dia dampak positif dari perubahan sosial. Sebenarnya masih banyak lagi dampak positif dari perubahan sosial yang bisa kalian temui di lingkungan sekitar kalian. Sekarang kita masuk pada dampak negatif dari perubahan sosial. Dampak yang pertama yaitu munculnya disorganisasi sosial, yaitu suatu proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan sosial. Ini bisa kita contohkan dengan munculnya sikap individualistis yang mementingkan diri sendiri. Ini bisa kita lihat pada masyarakat perkotaan. Yang kedua yaitu munculnya culture shock atau guncangan budaya, yaitu suatu kondisi di mana masyarakat itu belum siap dengan perubahan yang terjadi. Ketidaksiapan masyarakat ini menimbulkan kekagetan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu munculnya culture lag, yaitu kesenjangan budaya, yaitu suatu kondisi yang tidak sesuai antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Jadi di sini ada dua istilah yang hampir mirip, yaitu culture shock dan culture lag. Untuk memudahkan kalian mengingatnya, cukup ingat culture shock berarti guncangan budaya, sedangkan culture lag itu berarti kesenjangan budaya. Dampak negatif yang keempat yaitu munculnya ketimpangan sosial. Sebagaimana yang kalian lihat pada gambar berikut ini, itu nampak pemandangan yang sangat kontras. Gedung-gedung tinggi yang mewah itu bersanding dengan pemukiman kumuh. Timpang, keadaannya timpang. Nampak sekali perbedaan antara si kaya dan si miskin. Pemandangan seperti ini itu bisa kita lihat pada kota-kota besar, seperti contohnya ibu kota Jakarta. Yang kelima yaitu disintegrasi sosial. Ini lawan dari integrasi sosial. Integrasi sosial yaitu suatu penyatuan dua unsur yang berbeda, sehingga menimbulkan persatuan. Nah, disintegrasi sosial ini berarti kondisi tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan dan persatuan serta mengakibatkan perpecahan. Yang keenam yaitu munculnya konflik sosial, yaitu suatu usaha untuk mendapatkan tujuan tertentu dengan cara menjatuhkan pihak lawan. Seperti terjadinya perpecahan, perselisihan, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu munculnya anomi, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat itu tidak memiliki norma atau tanpa arah. Keadaan seperti ini itu mengakibatkan kekacauan di dalam masyarakat. Itu dia dampak negatif dari perubahan sosial. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan penjelasan di video ini? Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham dengan apa yang disampaikan mengenai materi dampak dari perubahan sosial. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.